Nangis. Saya berapa kali ngelihat waktu acara pemakaman, istri itu saya lihat sampai menangis mau masuk ke dalam. Ustadz yang ada di situ melarang, jangan masuk bu, jangan masuk. Saya diam aja, saya diam aja. Saya diam. Saya sebetulnya mau ngelihat apa betul dia mau masuk. Mana ada? Gak usah serius sekali. Makanya kalau saya ada di pemakaman itu ada yang nangis, saya bilang masuklah, masuk. Bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, al asal, minum madu, wal Quran, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran. Baca Quran sudah, doa ulama sudah, dengan madu sudah, sholat tahajud, sholat hajat sudah. Apa yang belum? Dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Ya Allah, saya bersedekah, berkat sedekah saya ini tolong sembuhkan penyakit saya. Dawu mardakum bisadaqah, hadisnya hadis sahih. Ada seorang perempuan diperiksa di rumah sakit, ternyata ada kista sebesar uang logam di dalam rahim. Maka kata dokter, ini mesti diangkat karena kistanya ini akan membesar, kanker, bahaya. Akhirnya dia tahu tentang hadis dawu mardakum bisadaqah. Akhirnya dia bersedekah. Dicek lagi di rumah sakit, ternyata kistanya mengkerut, mengkecil, hilang. True story, kisah nyata, orangnya ada di Riau. Tak boleh saya sebutkan nama dan nomor handphone di sini, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu, ini kistanya sudah sebesar logam, mau dioperasi. Gimana operasinya? Rahimnya mesti diangkat. Loh, nanti kalau diangkat gimana? Ya apa boleh buat? Kalau diangkat berarti tidak bisa hamil mengandung. Ibunya menangis, suaminya senyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Nggak tahu, tanyalah sama mereka yang senyum-senyum. Akhirnya dia sedekah. Kistanya mengkerut, mengecil, cek lagi hilang. Lalu kata si dokter, ibu makan apa? Biasa, makan minum, nggak ada apa-apa. Tapi saya mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, sedekah. Akhirnya mengecil, kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi gimana dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang, rahimnya tetap ada, dan ibu masih tetap bisa mengandung. Ibunya tersenyum, sekarang suaminya yang nangis. Gagal program. Jadi ibu-ibu banyak-banyak bersedekah. Ini berada di dalam masjid ini, kami melihat dari sini ke sana seperti sedang berada di akuarium yang besar. Luar biasa. Dan saya yakin bapak-bapak di sana juga ngelihat kami seperti ngelihat ikan akuarium. Mereka kan cuma nggak bisa membalas. Kalau dia balas, dia bilang, kami pun sedang melihat ikan mas koki ya. Luar biasa. Kalau ibu bukan ustazah, bapak bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala mengalir seperti penghafal Quran dan ulama, selesaikan itu kelas-kelas, mengalir pahalanya. Allahu Akbar.
Datanglah sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah pahalanya sampai enggak ke ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah Sa'ad, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberi air minum. Jadi bapak ibu, kalau masjid kita sudah ada sumur bornya untuk mandi, untuk sholat, untuk wudhu, untuk cuci kaki, nggak usah lagi sedekah air. Tapi kalau belum ada, sedekah air bagus, mengalir sampai hari kiamat. Selesaikan yang belum selesai, hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Loh, masa ngiringi mayat cuma 3? Ramai yang mengiringi mayat, cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Bapak punya mobil, mobilnya ngiring. Ibu punya motor, motornya ngiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Begitu selesai dikubur, ditanam, pulang ke rumah. STNK, BPKB dibawa ke kantor Samsat, ganti nama. Kenapa nama ibu diganti dari STNK? Kenapa nama bapak nggak ada lagi di BPKB? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Nama kita tidak ada lagi di surat tanah. Surat tanah bapak, sertifikatnya setinggi tegak, diganti nama. Di mana? BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ganti. Kenapa? Karena orang pajak nggak peduli sama mayat. Yang diurus orang pajak cuman orang hidup. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ngomong menyakitkan di hati ya? Saya orangnya begitu, nggak bisa saya berlemah lembut, apalagi melihat masjid belum selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak punya kekuasaan untuk menunjuk selesai masjid. Saya bukan orang kaya yang bisa membangun satu masjid. Tapi dengan hadis-hadis, ayat-ayat, saya berharap menggugah hati saya sendiri, kita semua, supaya selesai masjid, selesai bangunan, anak bisa sekolah, insya Allah masjid-masjid kita, setiap tempat sujud kita. Abdul Somad tadi pertama kali sujud tahiyatul masjid, sujud berikutnya qobliyah subuh, sujud berikutnya sholat subuh, sujud berikutnya sholat sunat isyraq. Tidak sampai 2 jam saya di sini, tapi sudah 4 kali sholat, dan masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Abdul Somad pernah sholat di sini. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis semua amal mereka dan bekas-bekas tapak kaki mereka. Bekas tapak kaki, bekas kening ke lantai, itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Kalau di masjid banyak anak-anak muda, ada sekolahnya, insya Allah 2024 Ustaz Somad di sini, 2044, 2054 masih tetap ramai masjid ini dengan sholat berjamaah.
Anak kecil dibawa ke masjid. Allah bisa karena biasa. Saya kalau di masjid itu banyak anak-anak, saya semangat. Kenapa? Masjid akan tetap hidup. Tapi kalau di masjid itu isinya udah orang tua, aduh, Ustadz janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Kami yang sudah tua ini kan tersinggung hati kami. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Orang yang sudah tua ternyata itu yang tua itu cuman kulitnya, giginya, matanya. Perasaan tidak pernah tua. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Jadi kalau ada bapak ibu mengatakan, iya Pak Ustadz jamaah kami tua-tua, mereka bukan orang tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, nanti Pak Ustadz kalau saya sudah tua saya akan kehilangan semangat. Masalah hilang semangat, anak muda pun bisa hilang semangat. Banyak orang badannya muda tapi semangatnya tua, bawaannya mau mati aja. Tapi banyak orang yang tua dia tetap ke masjid. Apa kata anak-anak muda sekarang? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid aku lewati. Nggak bisa begitu. Mudah-mudahan kasih sayang kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya Allah saja. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan kasih sayang kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya Allah saja. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah, bersama di surga Jannatul Firdaus. Itulah bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Tapi nggak ada mereka. Waktu saya ngomong gitu, Allah kayak masuk surga aja. Kan? Mereka begitu bangganya, amin. Kenapa? Karena mereka tahu saat dia mendoakan saudaranya, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara. Saya yakin dan percaya ketika bapak ibu nanti masuk surga, mereka semua akan mencari, suami saya mana? Suami saya mana? Alhamdulillah nggak transit di neraka ya bang. Istri saya mana? Istri saya mana? Alhamdulillah masuk ke surga. Kemudian yang mereka cari berikutnya adalah ketua masjid mana? Rupanya ketua masjid, karena banyak juga ketua masjid masuk neraka. Saya pernah datang acara di masjid. Maksudnya di tempat saya.